media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Media Tempo melalui PT Infomedia Digital IMD sebagai anak perusahaan dari PT Tempo Intimedia menerima investasi langsung dari private equity raksasa asal Amerika Serikat, yaitu Media Development Investment Fund (MDIF) pada Juli 2024. Perlu digarisbawahi, MDIF adalah lembaga pendanaan di bawah naungan The Soros Economic Development Fund. George Soros menggelontorkan pendanaan awal untuk MDIF sebesar $500.000 pada tahun 1995. Betul, George Soros merupakan dalang utama di balik krisis moneter Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Tempo sebagai media nasional dapat melakukan aktivitas jurnalistik dengan dukungan pendanaan dari MDIF asal Amerika Serikat yang ditengarai dimiliki George Soros. Jumlah pendanaan Tempo dari MDIF bernilai fantastis, tapi tidak diketahui publik. Hal ini menguatkan pandangan bahwa aktivitas jurnalistik Tempo secara terselubung mengarah pada kepentingan asing terhadap Indonesia. Terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya tegas menyampaikan bahwa pihak asing selalu ingin memecah belah persatuan bangsa dan menghambat Indonesia menjadi negara maju. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengemukakan bahwa ada organisasi non-pemerintah maupun media yang ternyata dibiayai atau bahkan dimiliki oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut mengarah kuat pada media Tempo, yang dalam kinerja jurnalistiknya sangat syarat kepentingan, serta selalu berdampak pada perpecahan dalam dimensi sosial politik bangsa Indonesia. Lawan aja dulu.